Audio Jungle. 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 Jungle.
Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Jungle. Audio Jungle. Kali haris si raksasi nalu-malu sakewatan kantun pening melaib ditarkel melaib matbat haris napi wasan nang tangin benjangan ditarkali juga jaga medal wenten haris panjak nani lupa made mana kede nggih made niki nyapa kadiaku mana sombong kede lupa niki panjak nyani wenten ring pekayunan nggih telenging manah enten manusia enten nggih. Para pamiasa kada sapunika daging pewacanane wau hampurang pisan dan untuk kala sampun telas. Ada riki dumun titiang aturang wacanan nggih. Titiang dokter ketut wenten salin abda bacana puniki pasti kepisan titiang nglusur sinampura. Katah aturan titiang ten ngledangin pakayunan. Nemangkin jaga sinep ide Sangyang Ngaji Saraswati puputang titiang riantuk para mesanti nggih terus. Om Saraswati Kumarabhi Namah Swaha. Om Santi Santi Santi. Tujuh 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Cek fakta. Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Cek fakta siang hari ini beredar unggahan di media sosial Twitter sebuah video yang memperlihatkan seseorang mengambil uang dari mesin anjungan tunai mandiri atau ATM menggunakan kartu tanda penduduk atau KTP dilengkapi narasi-narasi yang mengeklaim bahwa pengambilan dana bantuan sosial atau bansos tunjangan hari raya atau THR itu dapat melakukan melalui mesin ATM menggunakan KTP. Nah, dilansir dari jalahhoax.jakarta.go.id, video yang memperlihatkan seseorang mengambil uang di mesin ATM dengan menggunakan KTP dan diklaim sebagai proses pengambilan bansos THR adalah tidak benar. Faktanya, kartu yang dimasukkan ke ATM bukan KTP, melainkan kartu ATM dengan stiker bermotif desain KTP. Jadi jika Anda melihat atau menyaksikan atau membaca informasi ini merupakan informasi kategori hoax. Informasi ini kami kutip dari Kominfo. Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Di samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia,
cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa. Situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita selalu bersama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Irna siang ini. Untuk kesempatan siang ini seperti biasa di hari Sabtu kami selalu hadirkan dialog interaktif Indonesia Bisa. Dan tentunya juga Anda bisa menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official. Jangan sampai salah. Oke. Nah, siang hari ini saya tidak sendiri. Saya sudah bersama dengan Dr. Igar Krisnandari Putri atau kita akrab sapa dengan Dr. Igar. Halo, selamat siang Dr. Igar. Halo, selamat siang semuanya. Oke. Terima kasih sudah bisa berbagi ya, sharing lah hitungannya seperti yang kita sering sampaikan bahwa sharing itu kan bagus ya. Iya, benar. Apalagi berbagi. misalnya buat yang merasa bahwa inspirasi untuk siang hari ini bersama Dr. Igar adalah memulai bisnis segera. Iya. Begitu? Iya. Oke. Seperti apa nih Dokter Igar? Ini soalnya depannya dokter, judulnya udah pakai dokter, tiba-tiba dokter punya bisnis lain. Nah ini jangan sampai salah nih. Seperti apa nih awalnya nih? Iya, jadi ya ini namanya sharing ya. Ya, Jadi oke. kalau sharing kita mulai dulu biar menarik gitu, lebih ke perjalanan hidup dulu. Oke, siap. Akhirnya Silakan. nanti apa yang bisa diambil dari sana Nah, gitu ya. betul. Jadi betul. ya kita sekarang hidup di era yang super ya ibarat super cepat ya, apa-apa cepat dengan digitalisasi sekarang. Betul. Apapun informasi bisa kita terima dengan cepat. Nah mungkin waktu itu untuk saya itu baru mulai berkecimpung ya di dunia usaha itu di tahun 2018. Itu Oke. persis setelah saya lulus dokter ya. Saya tamat dokter itu oke. 2017 dan saya pulang kembali ke Singaraja. Jadi kuliah saya tuh kebetulan tidak di Bali.
Bali. Saya Di luar Bali. merantau di Jawa Tengah waktu itu saya kuliah di Undip di Universitas Diponegoro Semarang. Pure itu dokter, saya tamat dokter, ingin kembali lagi mengabdi untuk kota tercinta kita di Singaraja Buleleng ini kan. Ya saya pulang ke sini terus ya pertama kali saya itu tentu namanya dokter ya, masih fresh graduate tuh pengennya kan mengabdi lebih ke bidang kesehatan. Bukan untuk dalam artian bukan untuk berwirausaha. Nah, cuma waktu itu kebetulan, nah ini memang special case, nggak semua mungkin seperti ini, tapi mungkin teman-teman yang mendengarkan bisa mengambil hikmahnya ya. Jadi saya itu kebetulan keluarga itu punya usaha, di mana usaha itu waktu itu masih usaha yang sistemnya masih family banget kekeluargaan. Semuanya serba kekeluargaan ya. Jadi terus cuma sudah running itu sejak tahun 2018. Saya 2011 kuliah, 2012 itu udah running ininya usahanya sampai hari ini. Tahun 2018 itu saya di challenge kebetulan sama orang tua. Jadi orang tua nggak ada yang backgroundnya dokter, orang tua tuh merupakan pendidik semua, papa itu dosen, ibu itu mama tuh guru di SMA 2 Singaraja kalau ada yang tahu. Nah itu jadi benar-benar saya tuh di challenge sambil praktek, coba dong tengok usaha gitu. Jadi belajar dong sana, apa yang bisa kamu ambil di situ, kamu lihat, ya udah masuk. Jadi benar-benar kayak learning by doing aja. Kita sama sekali nggak ada di baratnya dijelaskan harus begini begitu, enggak. Jadi benar kita masuk, saya masuk sana itu dalam kondisi ya bukan backgroundnya pengusaha, saya bukan background kuliah bisnis manajemen gitu, nggak ada. Jadi emang benar-benar pure seorang dokter kan masuk sana. Terus lihat karyawan, lihat oh seperti ini toh ternyata. Dan kebetulan bisnis yang dimiliki oleh keluarga itu di bidang developer properti, jadi ya pembangunan dari rumah, kafling segala macam. Nah itu waktu itu yang saya ingin tekankan di sini adalah bagaimana anak muda zaman sekarang itu harus namanya adaptable ya, cepat beradaptasi dan juga bisa menerima tantangan. Jadi waktu itu saya ditantang seperti itu, akhirnya saya belajar segala macam, dimulai dari marketing dulu, akhirnya saya tahu produk knowledge-nya apa, saya mulai pasarkan, tapi saya tetap praktek. Jadi pertama kali klien saya itu, konsumen saya itu adalah teman sejawat saya juga gitu, karena ya nggak jauh-jauh dulu ya, di situ aja ya lingkupnya, jadi belum tahu kayak kenapa sekarang. enggak ya makanya, jadi, kenapa enggak gitu kan. Jadi waktu itu beneran kayak apa ya, nggak ada yang nggak bisa gitu, jadi ya udah kita coba aja gitu. Jadi makanya sesuai dengan topiknya sekarang itu mulai apa tadi memulai bisnis segera. Mulai bisnis segera. Jadi kalau untuk special case kayak saya karena sudah ada usaha ya mungkin jauh ya mungkin sudah ada jalannya, tinggal dilanjutkan dan dimaksimalkan, ditingkatkan lagi. Nah, buat teman-teman yang belum punya usaha atau mungkin sudah ada pikiran mau memulai usaha cuma belum tahu saya harus apa duluan gitu. Nah, jadi teman-teman itu bisa, ini saya mengutip dari sebenarnya yang sudah pernah ayah saya itu sampaikan juga di teman-teman HIPMI Buleleng. Jadi kemarin tuh ada acara HIPMI punya rakercap gitu ya, rapat kerja cabang, dan waktu itu ayah saya seorang mentor saya juga. Jadi waktu itu beliau berkesempatan untuk mengisi acara itu dan memberikan sharing terkait dengan entrepreneur minds. Jadi bagaimana seorang entrepreneur itu punya pikiran gitu loh. Jadi pikiran entrepreneur itu seperti apa sih? Jadi itu dulu kita mulai, kita berpikir dulu, akhirnya kita bisa melakukannya kan gitu ya. Nah, jadi ini saya sharing di sini buat teman-teman karena kemarin kan acaranya hanya di HIPMI. Nah ini sekarang saya buka lah ini ya, buka rahasia-rahasia, bukan rahasia sih, beratnya sharing ya, sharing lagi tips-tips ini buat teman-teman. Gak apa-apa kalau dibilang rahasia, jadi kita pada tahu nih rahasianya Dokter Igar gitu kan maksudnya. Iya, jadi untuk teman-teman yang mungkin masih nggak tahu, saya mau lepas dari pakaian saya sebagai pekerja atau karyawan yang gitu-gitu aja. Masuk kerja dapat gaji, udah kalau kita nggak kerja ya kita nggak dapat gaji. Nah, ingin lepas dari jubah itu, ingin menjadi business owner.
Jadi tidak ada yang mengendalikan saya kendalikan diri saya sendiri dan saya bisa memberikan lapangan kerja untuk banyak orang. Ya mungkin sudah ada pikiran seperti itu, tapi saya mau buka apa nih? Di Singaraja udah ada macam-macam tuh, saya masuknya di mana gitu kan? Nah jadi yang pertama yang itu pas juga dengan passion iya, ya, betul. Ya passion. Nanti kita akan bahas passion siap. juga. Jadi kapan sih kita katakan itu bisa jadi passion? Oke. Nah, kadang nggak semuanya yang karena kita belum punya. Ya betul. Kalau belum punya kita kejar passion, ya nggak jadi nanti. Iya gitu. sih, Jadi betul. Jadi yang pertama kita lihat tuh adalah sebagai generasi muda zaman sekarang adalah kita cari peluang, cari peluang baru. Peluang baru itu lahir dari adanya masalah. Problem. Jadi kalau jalan-jalan kemana tuh sering-sering mata itu lihat. Jadi jangan main HP, scrolling gitu ya. Okay. Tapi kita lirik kanan kirinya juga sesuatu lirik, yang dia. Oh ada apa? Oh itu ada gini, ternyata ada tumpukan sampah gitu mungkin. Terus mungkin ternyata kok di sini tempatnya sudah enak, tapi pokoknya kondisi yang memunculkan masalah yang ternyata orang-orang sekitarnya tuh banyak merasakan hal yang sama gitu loh. Oke, ini nggak apa-apa kita langsung sharing ya. Oh, boleh, mungkin boleh. baru Wow, walaupun baru dikit tapi sudah ada yang tertarik nih sama Dokter Igar nih. Boleh, Halo, selamat siang Pro 1. Halo, selamat siang Dokter Igar. Dokter Igar ya, betul. Ya, salam kenal ya. Salam kenal kembali Dokter Igar. Aku Mbak Adik Ayu ini. Iya. Adik Ayu umurnya 24 dan Adik Ayu ini lumpuh. Tapi Adik Ayu ini kepengen buka usaha. Usaha Adik Ayu ini ingin menjual jagung sendiri, tapi tempatnya bingung, mau mencari tempat yang ramai, tapi airnya nggak bisa jalan. Bagaimana caranya itu? Kepengen banget buka usaha, tapi tempatnya selalu sepi gitu. Gitu aja? Gitu aja. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih Ayu. Jadi iya, terima kasih. Jadi, iya sama-sama. Jadi Ayu adalah salah satu teman disabilitas kita yang pengen juga aktif, pengen juga berbisnis, pengen punya usaha tapi dengan keterbatasan seperti apa yang harus dilakukan, dan dia pengennya jualan jagung seperti itu. Iya. Ini ditanggapi. Langsung biar nggak lupa. Ini luar biasa banget loh. Okay. Ini luar biasa banget. Jadi saya sendiri langsung wah gitu. Jadi di tengah ketidakmampuan seseorang tapi masih bisa berpikir beyond, jadi jauh di luar sana, bahwa saya ingin berdaya gitu kan. Saya ingin bisa menghasilkan sesuatu dengan jerih payah saya sendiri, yaitu dengan menjual jagung. Nah mungkin tadi lebih jelas lagi, mungkin apa jagung, mungkin jagung rebus bakar, kah, jagung bakar kah, atau popcorn lah. Iya gitu. Nah gimana dong dengan keterbatasan itu? Nah sekali lagi tadi saya di awal saya udah buka dengan zaman sekarang tuh zaman serba cepat, serba digital. Jadi enaknya zaman sekarang itu kita jualan tuh kita nggak perlu warung. Gitu loh, ada online kita nggak perlu warung, tapi dengan kita bisa memanfaatkan platform media sosial, apalagi tadi saya lihat Ayu ya tadi ya. Iya Ayu. Ayu itu kan sangat gimana ya? Saya lihat tadi sudah bisa telepon, bahkan mendengarkan. Ini namanya RRI Pro 1, kita punya acara gitu kan. Jadi pasti Astungkara bisa gini ya, bisa mungkin nanti apply di Grab, apply di Gojek mungkin, atau platform yang lain, atau jualan online di e-commerce yang lain. Terus juga di Instagramnya dimasifkan, TikToknya buat konten yang lebih inspiratif gitu kan, sehingga orang tuh tertarik. Tentu pertama selain itu kan namanya itu cara ya, itu media untuk kita bisa menyampaikan produk yang kita punya itu agar orang luar tuh tahu loh kita jualan ini. Nah, itu salah satu caranya dengan digital marketing. Jadi kita nggak perlu warung, mungkin Ayu dengan keterbatasannya itu nggak usah kita sampai sewa ruko segala macamnya, itu mungkin nanti akan perlu, cuma nanti itu di step selanjutnya ketika memang warung online-nya sudah membludak sehingga orang butuh yang offline-nya gitu kan. Nah kita cari dulu deh konsumen kita yang akhirnya fanatisme sama kita, suka dengan jagung bakar kita, pokoknya harus beli jagung bakar tempatnya di Ayu deh, atau enggak harus beli popcorn atau olahan jagung itu di tempatnya di Ayu. Nah itu kita cari dulu dengan cara online
kita tes market dulu dengan itu. Nah, kita mulai jualan ya berbekal kuota dan berbekal produk yang oke. Nah, jadi jangan hanya mengencangkan digital marketingnya, tapi produknya kita nggak kenceng. Jadi produknya tentu kita harus maksimalkan dulu rasanya. Jadi kalau entrepreneur pastikan itu dulu produknya apa nih yang maksudnya yang bakal jual tuh jagung apa dengan spesifikasi ya Ayu ya, maksudnya benar. pastikan gitu loh. Dan kamu adalah punya cita rasa tersendiri. Iya, jadi orang tuh ingat. Iya, itu punyanya Ayu gitu. Iya, benar. Jadi kadang kan orang kita butuh ciri khas ya. Iya. Apalagi zaman sekarang snack itu bervariasi. Iya, macam-macam. Nah, cuma gimana caranya kita bisa jadi top of mind. Jadi orang kalau mau makan jagung, saya maunya jagung bakar yang itu tuh. Betul. Gitu. Tapi dia nggak ada warungnya, adanya online. Okay. Nah, kalau dengan online bagaimana dengan packagingnya nanti, pengemasan segala macam gitu. Baik. Tapi orang banyak loh yang sekarang viral-viral Banyak, itu. betul. Kemarin saya lihat ada yang jual burger tapi di rumah. Di rumah, tapi Dan orang laris datang banget loh ke iya, sana, benar. ke rumahnya demi betul. mengejar burger viral itu yang harus waiting list. Betul. Kita langsung sapa lagi penelpon nih, Boleh. Dr. Igar, lumayan luar biasa. Silakan. Siang hari ini ya, tanggapan dari pendengar dan juga pemirsa kami yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official. Halo, tetap putus ya, mohon maaf, kelamaan ya nunggunya. Boleh, kami masih akan mengajak Anda berpartisipasi melalui line telepon di 0362246644. Halo, selamat siang. Ada tambahan ini sedikit. Oh, boleh nambahin, boleh. Ini apa namanya? Adik Ayu mau jualan jagung popcorn. Popcorn, yes. Terus adik Ayu sudah coba itu jualan di online di TikTok Shop, kadang-kadang sepi, kadang-kadang rame, gimana itu Mbak ya? Oke, namanya juga jualan ya. Apa namanya? Apa? Kan juga Mbak Ayu itu, adik Ayu itu susah sekali mencari reseller yang terpercaya gitu. Oke. Zaman sekarang itu kan ya ada yang jujur, ada yang enggak gitu, takutnya nanti dibohongi gitu. Oke sih. Ya dan juga adik Ayu itu orangnya sendirian, nggak punya bapak, nggak punya saudara, cuma punya ibu. Ibu kadang-kadang sakit, kadang-kadang sembuh dia itu. Oke. Itu terima kasih ya. Sama-sama Dokter. Ayu. Iya, Oke, makasih. sama-sama. Oke, tambahan dikit lagi yang mungkin penasaran bikin popcorn ke berarti ya. popcorn. Oke. Padahal popcorn itu ya ini sekarang masalahnya. Makanya nanti yang kayak gini-gini tuh Ayu mungkin bisa berbanyak ilmu dengan cara belajar secara online ya. Jadi mungkin bisa lihat popcorn yang viral sekarang itu popcorn yang seperti apa. Terus mungkin dari packagingnya. Cuma ya memang itu akan membutuhkan modal yang agak lumayan ya untuk itu. Cuma ya sekarang istilahnya kita kalau Ayu mungkin bisa lihat bagaimana teman-teman kita yang di online tuh bisa viral itu kan dengan cara membuat konten ya. Konten kan saya pikir konten apa adanya yang menunjukkan daily life gitu ya. Bagaimana seorang Ayu dengan keterbatasannya itu ingin memiliki usaha secara mandiri. Nah, itu dijelaskan di konten itu gitu loh. Jadi nanti orang siapa tahu bisa jadi menginspiratif ya. jadi menginspirasi sehingga berkenan untuk mencoba popcornnya. Nah, setelah coba, wah enak. Ya kenapa? Tuh dengan harga yang tidak terlalu mahal tapi kita mengejar kuantitinya orang beli gitu kan. Pada akhirnya kan orang akan dari mulut ke mulut, oh coba di sana segala macam. Nah, kalau untuk terkait dengan supplier segala macam, nah itu namanya itu sudah teknis ya, kita bisa bilang itu teknis di lapangan untuk bisnis itu. Ya memang harus benar-benar detail, benar hati-hati terkait dengan pembukuan, cash flow dan Astung Karu siapa tahu nanti Ayu punya manajemen sesendiri ya. Entah juga balik lagi seperti katanya Dr. Igar bahwa lingkup keluarga dulu nih ya kan. Siapa tahu nanti punya sepupu atau saudara lainnya, walaupun mungkin orang tua nggak ada tapi ada sepupu, ada saudara, ada ponakan atau apapun itu, siapapun itu, tapi dalam tahap masih konteks keluarga ya, jadi bisa jadi tanggung jawab. Maksudnya jadi sama-sama nih membuat bisnis baru, hitungannya seperti itu ya dokter ya. Intinya Ayu itu udah punya keinginan untuk berusaha itu udah luar biasa banget. Sekarang tinggal tekuni lagi, yaitu jadi pengusaha itu emang tidak semudah itu. Jadi banyak orang yang pikir akan mudah. Tak segampang itu gitu ya. Oke. Ya, jadi nggak semudah itu. Baik. Gitu ya. Tapi kalau ada
ada kemauan sih nggak apa-apa ya dok ya. Itu kemauan konsistensi dan ada kesempatan. Iya, dan nanti salah satunya lagi buat teman-teman itu sebenarnya nanti sih di belakang. Intinya kita harus bergaul dengan orang-orang yang memiliki penderitaan yang sama. Jadi saya kayak sama-sama kita pengusaha-pengusaha kecil ini di Singaraja itu kita sama-sama gabung. Ini sedikit-sedikit ada curcol dikit tapi ya. Ini saling sharing. Oke, dapat masukan. Walaupun mereka gak satu sektor. Betul. Ada kuliner, ada properti, ada yang pakaian mungkin apa. Tapi dengan adanya kita ketemu komunitas ini kita aktifkan, kita sering dialog, akhirnya kita harus gini kayak Baik, ini kita break dulu ya. Ini lumayan loh, kita ngobrolnya 25 menit. Nah, nanti kita bakal bahas lagi memulai bisnis segera bersama dengan Dr. Igar, karena memang tadi sudah dikasih bocoran bahwa Dr. Igar ini bisnisnya di bidang properti. Nah, seperti apakah obrolannya? Sesaat lagi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Enak banget ya jadi wanita karir seperti kamu, Win. Rapi terus. Nggak kayak aku nih, hanya berkutat dengan urusan domestik rumah tangga aja. Jangan bilang kayak gitu, Bella. Justru aku pengen kayak kamu deh, usaha kuliner, bisa kerja di rumah, dan punya waktu lebih banyak bareng keluarga. Tapi kan tetap aja orang akan bilang aku nggak kerja, Win. Stop terperangkap stigma. Jadilah ibu bahagia yang bisa menghargai pilihan hidup. Menjadi yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Karena ibu sejati tidak dinilai dari profesinya. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik pendengar dan pemirsa RRI Singaraja Official, kanal YouTube RRI Singaraja Official ya. Dan kami masih bersama dengan narasumber kami di Indonesia Bisa Memulai Bisnis Segera bersama dengan Dr. Igar. Dokternya saya mau bacain juga beberapa komen di kanal YouTube, nggak apa-apa ya? Boleh, karena biar sama-sama semuanya kena nih. Oke, selamat pagi dokter, ibu dokter. Bisa bagi tips untuk cara memulai usaha properti dengan modal minim? Coba ditanggapi terlebih dahulu. Iya, siap-siap. Jadi ya kalau memang usaha properti itu kan di mana terkenal dengan harus kuat di modal ya. Betul, modalnya harus gede katanya gitu. Karena kita kan jualnya lahan ya. Iya betul. Jadi kan ya jadi nggak beda sama sektor kuliner mungkin atau sektor yang lain. Jadi kalau untuk properti sih saya selama ini sekian tahun ini mendalami itu caranya adalah, dan sudah ada yang berhasil, itu jadi marketingnya dulu deh. Oke, yang paling ini dulu ya. Jadi marketing dulu karena sebenarnya dari segi bisnis itu marketing itu adalah seseorang yang mendapatkan fee paling banyak loh, bahkan sebenarnya lebih ya dari owner. Iya. Ini jujur aja emang iya sih. Iya betul, fakta ya. Kata siapa? Fakta jadi marketing kan ya. Iya, marketing itu apalagi dia Betul. bisa menyelesaikan sampai deal campaign ya, campaign dari kami. Misalkan kayak saya punya perumahan itu di Kaliasem itu di Lotus Hill itu memang agak slow moving ya penjualannya. Saya udah menawarkan sama teman-teman marketing, habiskan itu saya kasih bonus misalkan 2 kali lipatnya, atau saya bisa kasih motor Scoopy lebih dari misalkan atau setara segala macam. Saya bisa kasih bonus-bonus itu gitu. Kalau untuk marketing ya, misalkan dia dapat komisi per unit 2 juta, tapi akhirnya nanti dia bisa menghabiskan itu dalam sekejap, sehingga dapat bonus-bonus dari kami yang developernya gitu kan. Nah dari bonus itu kan bisa jadi nanti kita mulailah belajar ngafling tanah.
Mungkin tanahnya saudara, tanah bapak, ibu, mertua yang diem, yang nggak ada produktivitasnya, kita kelola itu tapi pakai modal dari marketingnya itu, uang marketing, fee marketing itu. Ya sebenarnya paling gampang itu usaha itu akan dimulai dengan bantuan support dari keluarga. Karena memang kita kalau untuk beli langsung lahan ya mungkin agak susah ya. Tapi kalau misalkan kita ada keluarga yang mendukung, dalam artian punya mungkin tanahnya siapa, kita kelola dengan dana atau modal dari sudah jadi marketing. Kenapa jadi marketing? Kita udah tahu hampir setengahnya. Karena kita udah tahu product knowledge-nya. Jadi orang nanya itu bangunannya gimana, speknya gimana. Itu kan sama-sama kita sudah pelajari sebelum ini pelajari tentang how to be a developer property sebenarnya kan gitu. Jadi ya minim banget modal marketing tuh. Modalnya apa sih? Ngomong bicara media sosial yang kenceng, konten yang kenceng. Ya tambah HP yang bagus lah untuk shoot rumah apa gitu. Oke. Gitu caranya. Nah ini juga sama nih, udah ya jawabannya itu ya. Iya jawabannya itu jangan lagi bilang. Tapi ada juga sama mirip-mirip sebenarnya tips apa untuk tadi kan tipsnya udah ya sama nih kayaknya tips untuk memulai usaha properti tadi sudah ya sama ya. Jadi untuk Kevin jawabannya sama ya. Nah ini banyak banget yang komentar bahwa Mbak Igar tuh panutan, wede. Terima kasih. Terus Igar panutan juga ada ya, Sarangheo katanya Dokter Igar. Oke kita kembali lagi ke tadi sudah dijelaskan sama Dokter Igar bahwa kalau cerita bahwa awalnya atas pancingan atau enggak apa sih namanya istilahnya, pancingan dari orang tua ya hitungannya kan ada tantangan. Betul. Tapi kalau dibilang lagi ternyata pepatah yang mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya ada di Mbak Igar hitungannya gitu. Boleh dikatakan gitu kan? Iya nggak sih? Boleh. Karena ternyata dengan tantangan itu Dokter Igar mau tuh melakukannya. Ya makanya itu kembali lagi kalau udah kayak gitu tuh ranahnya ranah orang tua tuh gimana caranya kita bisa menyenangkan memberikan mindset kepada anak bahwa meneruskan usaha keluarga itu bukanlah hal yang buruk. Kadang kan banyak orang bilang saya perintis bukan pewaris. Iya. Ya sebenarnya yang kayak gitu-gitu tuh kita bawa positif aja. Kalau kita pengusaha ya. Jadi kita bawa positif aja. Kalau kita bisa membuat usaha yang baru, ya that's good, bagus. Ya, tapi kalau kita bisa jadi kalau pengusaha itu jangan bilang tidak, jangan bilang tapi kita dan ya. Jadi kalau misalkan kita punya usaha keluarga dan usaha sendiri lagi, kenapa enggak? Gitu betul, kan? Usaha keluarga sudah jalan, sudah bagus, kita perkuat lagi dan kita bisa mengembangkan diri kita dengan usaha yang baru. Mas Tengkere. Gitu. Atau kalau memang belum punya usaha keluarga ya kita bangun usaha sendiri. Kita bangun usaha sendiri, minta dukungan dengan keluarga terdekat. Mungkin kalau sudah menikah sama istri, kalau belum menikah atau suami, kalau belum nikah ya berarti sama orang tua, minta restu dan tolong di support, dan yang paling penting memang adalah lingkungan, karena dengan siapa kita bergaul kita itu akan seperti itu. Jadi saya di sini kan tidak hanya mewakili diri saya sendiri ya. Saya di sini itu bersama rekan-rekan saya yang luar biasa itu, yaitu di HIPMI Buleleng. Kebetulan saya wakil ketua umum di HIPMI Buleleng. Jadi HIPMI itu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ya, kebetulan ada di kota atau di Kabupaten Buleleng. Jadi teman-teman yang mau mulai berusaha, mungkin belum punya usahanya tapi sudah ada nih di pikirannya, saya mau buka gini deh, saya mau buka warung soto. Karena saya lihat, nah ini problem. Nah ini kita anak-anak muda itu harus kritis kayak gini, harus punya critical thinking. Kita sekarang, saya tiba-tiba nih, karena saya dulu waktu merantau, saya ada warung soto yang setiap pagi itu selalu rame. Gak pernah gak rame. Anak sekolah selalu makan di sana, dari SMP, SMA sampai yang sudah berkeluarga pun juga makan di sana. Tapi di sini saya belum pernah ada. Saya ada cerita lucu. Di depan kantor saya itu ada warung orang-orang yang nyewa tempat. Saya istilahnya membantu mereka lah ya. Ada dia dulu punya steak. Dia warung pinggiran emper, tapi dia buka steak dan sepi. Dia cerita, aduh gimana Bu Dokter, saya nggak bisa bayar sewa. Padahal kan saya bayar sewanya, istilahnya saya nggak ada nargetkan untuk jadi penghasilan sana, tidak ada ya. Itu untuk biar rame aja, biar kalau malam tuh rame gitu kan istilahnya. Nah saya ngomong gini, Pak, kenapa Pak jual steak sih gitu? Jual yang lain coba, soto. Jual soto. Di sini nggak ada tuh jualan soto. Panas.
yang ada gorengannya, mungkin ada parunya, ada tetelannya segala macam, ayam lengkap. Coba jualan itu, tak gituin. Dan sekarang dia buka jualan itu dan rame. Oke, itu di sini. Baru satu saya tahu ya, saya nggak tahu kalau mungkin ada lagi ya. Nanti mungkin kalau saya karena kalau memang gitu. karena saya memang juga seorang pecinta kuliner, ada saya tahu beberapa yang memang enak di kota Singaraja. Mohon maaf. Itu di-sharing tuh. Saya nggak tahu Mbak. Oke, nanti ya di belakang behind the story ya. Oke. Tapi memang kalau mindsetnya aku kalau dibilang rame dari sekolah anak sekolah ya nggak begitu juga ternyata di sini untuk soto. Tapi rame, tapi tidak yang mungkin ada kayak contoh yang jual ketipat ya. Setiap sore itu rame ada kan? Iya itu ramenya ngantrinya minta ampun kan? Iya. Nggak seperti itu juga ini yang jual soto. Cuman oke lah untuk kita nikmati seperti itu. Jadi berarti balik lagi ya. Kita harus kritis. Nah, ya jadi peluang apa? Nah, bener. Makanya kalau kita bisa misalkan kita main ke daerah orang, kita lihat tuh apa yang kalau belum. aku sih juga lihatnya gitu. mungkin di Singaraja ini angkringan oke ada, tapi tidak yang tidak se-hype di Denpasar kan? Iya benar. Nah itu kita mungkin bisa koreksi lagi apa yang buat dia itu kurang. Nah itu kita harus bisa membaca situasi. Apalagi kalau mainnya kuliner kan kebetulan saya nggak orang kuliner ya, cuma kurang lebih kayak gitulah ya. Jadi cari peluang, cari problem, kita masuk di jadi solusinya gitu. Oke. Kita boleh menyampaikan WhatsApp dulu. Ada yang bertanya melalui WhatsApp kami di 0811 399 9790. Ini selamat siang dokter. Ini sangat luar biasa loh ya, inspiratif banget. Kalau aku dengar di Indonesia Bisa RRI Singaraja Pro 1, dokter masih muda. Juga punya usaha properti, nggak main-main, nggak kaleng-kaleng. Terima kasih. Tapi yang jadi pertanyaan saya nih kan kalau soal ngomongin kecintaan, Dokter Igar lebih cinta ke menjadi sosok dokter atau nggak menjadi sosok pebisnis atau marketing itu properti seperti apa? Nah terus sekarang tantangannya sendiri deh untuk dokter. Menurut dokter tantangan dari properti itu apa sebenarnya di zaman sekarang? Itu aja sih. Terima kasih. Mohon maaf saya tidak menyampaikan nama karena tut. Terputus sudah. Tidak. Tidak. Dia cuma bercanda tut gitu. Oke. Silakan ditanggapi. Jadi untuk siapapun itu di luar sana yang bertanya. Jadi tadi tanyanya yang pertama itu tantangan ya? Apa? Cintanya lebih kemana sukanya gitu. Nah itu kembali lagi saya bilang saya tuh nggak ada yang bilangnya saya lebih suka itu lebih suka ini enggak ya. Oke. Saya suka semuanya. Jadi ya itulah kami. Walaupun hidup itu pilihan loh. Itu namanya hidup itu pilihan dan kita yang membuat pilihan itu kan. Jadi itu namanya entrepreneur minds ya. Jadi jangan ngomong atau ini atau ini. Kalau bisa keduanya kenapa nggak keduanya? Gitu. Tapi tidak berlaku untuk pasangan ya. Ya itu perlu dicatat. Garis bawahi dan ditebalkan ya. Jadi intinya untuk entrepreneur minds ya. Jadi kalau saya itu saya lebih suka jadi dokter atau saya lebih suka jadi business woman gitu. Semuanya selagi saya bisa maksimalkan diri saya, potensi saya ambil kedua-duanya. Tentu dengan manajemen waktu yang baik agar tidak salah satu compang-camping nanti gitu ya. Jadi saya pernah sebelum saya menikah, saya pernah menjalani 2 hal kegiatan itu bersamaan. Jadi saya pagi harus kerja di rumah sakit, jaga malam, selesai jaga malam saya pulang mandi, saya berangkat ke kantor, saya selesaikan urusan di kantor di properti gitu. Jadi itu berjalan udah sampai 3 tahun lamanya dan bisa. Jadi kenapa kita bilang nggak bisa? Kadang banyak orang yang menutupi rasa malasnya dengan ya orang saya emang gitu orangnya, saya sudah terima apa adanya gitu. Atau enggak, ya saya kan orangnya memang nggak terlalu gini gitu. Jadi udah keburu dengan alasan-alasan yang akhirnya akan membuat blocking gitu buat saya. Jadi dokter itu buat saya adalah suatu profesi yang sangat mulia di mana saya tidak menaruh dalam artian ingin mencari profit di sana ya. Jadi dokter itu adalah di mana saya bisa berkarma baik, menabung seluruh perbuatan baik itu. Di properti tentu berbuat baik juga, tapi kan karena kita menjual barang yang menguntungkan dari pihak konsumen, tentu saya bisa mencari profit. Gitu. Tapi untuk di kedokteran atau di dokter, saya sampai saat ini jika ada yang bertanya sama saya atau minta obat sama saya atau saya nggak pernah ngecas sih. Jadi kalau mungkin teman-teman yang pernah tahu saya kerja di rumah sakit swasta di Singaraja, beberapa pasien yang saya lihat kok kayaknya berat dalam artian BPJS-nya dia belum aktif, mungkin belum iuran atau segala macam atau belum diurus denda segala macam. Saya bilang sama bagian depan, Mbak,
itu biaya adminnya biarin aja, nggak usah ke saya aja gitu. Jadi saya akan selesaikan. Jadi itu, tapi itu untuk saya tidak membuat standar ya. Jadi itu untuk saya. Jadi istilahnya dokter itu saya benar-benar menikmati karena saya bisa berbuat semaksimal saya memberikan sesuatu kepada orang. Tapi kalau di properti tentu kita berusaha, namanya entrepreneur, kita memberikan pelayanan terbaik dan kita mendapatkan balas jasa di sana. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Oke, kita punya break dulu untuk satu informasi untuk Anda pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official. Kami akan segera kembali di Indonesia Bisa. Lihat deh ibu muda itu. Dia itu kan sarjana, tapi kok nggak kerja kantoran sih? Gak sayang apa dengan gelar sarjananya? Ngapain juga sekolah tinggi-tinggi? Kalau ujung-ujungnya cuma di rumah kayak gitu doang. Gak baik ngomong gitu. Sah-sah aja kan dia milih berkarir di luar atau di rumah. Emang kamu gak tahu ya, penghasilannya juga gede loh. Penghasilan dari mana coba? Dari suaminya kali. Bukan, dia itu kan pinter IT, sukses bisnis lewat online. Keberhasilan perempuan dalam persaingan di era digital akan mampu mengatasi berbagai persoalan. Ketimpangan perlakuan terhadap pekerja perempuan dan diskriminasi berbasis gender yang terjadi di berbagai bidang akan dapat teratasi jika mindset perempuan pun telah berubah. Perempuan berdaya, Indonesia maju. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal YouTube Informasi dan Inspirasi masih di Indonesia Bisa. Dan jangan lupa juga saya akan membacakan beberapa komentar yang sudah ada di kanal YouTube RRI Singaraja Official. Untuk Dr. Igar saya sampaikan nih ya, biar nggak salah nanti udah ditanya soalnya kan, karena kita kan sharing katanya kan. Oke. Selamat siang dulu untuk Angga. Bagaimana cara memanajemen waktu untuk mengurus usaha, mengurus keluarga juga, dan mengurus organisasi? Luar biasa pertanyaannya. Silakan Dr. Igar. Iya, nah itu ya benar. Jadi ya karena banyak kerjaan, banyak kewajiban dan tanggung jawab, tentu kita mulai dengan cara membuat list ya, time schedule. Jadi kita buat time schedule mana yang harus kita prioritaskan. Jadi ibaratnya itu kayak satu vas bunga yang kosong, ada batu, ada kerikil, ada daun, ada batang, dan segala macam. Nah, kita masukkan dulu yang besar, yang yang prioritasnya lebih banyak. Misalkan kita hari ini saya harus ada tanda tangan MOU apa gitu. Dan itu penting, tidak bisa tergantikan, harus saya yang jalan. Nah, itu saya masukkan duluan. Jadi kita saling menimbang. Dalam satu hari itu apa aja kegiatannya gitu. Nah tentu kalau misalkan dalam hal keluarga, nah itu kan kalau keluarga kan setiap hari ya, jadinya nah itu kita perlu di manage. Misalkan kalau kayak sekarang nih saya sudah punya bayi, nah itu nanti gimana kondisinya, nanti bayi saya harus tinggal. Sebenarnya kita harus mempersiapkan keluarga itu dalam keadaan settle dulu. Ya jadi makanya kenapa di sini butuh orang yang tidak malas ya, harus rajin. Jadi benar-benar karena urusan keluarga kan kita bisa selesaikan dini hari. Jadi saya bangun di awal ya. Iya, harus bangun lebih pagi. Misalkan saya harus
kondisi sekarang ya, saya harus pompa ASI dulu untuk mempersiapkan anak. Terus saya harus mungkin kalau misalkan tidak ada pembantu di rumah, saya harus bersih nyapu dulu, lakukan tugas seorang ibu rumah tangga dulu. Akhirnya nanti mandiin anak, habis itu akhirnya saya mulai kegiatan untuk kerja di kantor. Saya list apa yang memang harus saya datang. Kalau tidak, ya kita bisa namanya delegasi. Jadi delegasi kepada orang yang memang memiliki kemampuan. Misalkan ada rapat di dinas ini, tapi saya nggak bisa hadir, ada staf di bagian sana, ya silakan hadir, tapi nanti kan monitor ke saya, gitu. Untuk organisasi juga sama seperti itu. Kita kan organisasi itu kan tim ya, juga sama. Jadi nggak harus saya aja yang tampil, tapi kan banyak teman-teman juga yang butuh belajar dan untuk kaderisasi juga. Jadi mereka lah yang tampil, kita support. Jadi intinya adalah mengatur skala prioritas, tahu mana yang harus duluan, tahu mana yang bisa belakangan, dan rajin, disiplin, konsisten. Ya, gitu. Itu aja ya sebenarnya. Oke. Gitu. Satu lagi WhatsApp ya, biar kita sama-sama sharing. Boleh. Oke, selamat siang Dokter Igar. Kenalkan, saya sebenarnya adalah seorang laki-laki yang introvert. Yes. Dan saya tapi tertarik sama marketing. Tipsnya dong, untuk saya tuh orangnya agak sedikit pemalu dan susah banget berbicara di depan umum seperti itu. Terima kasih untuk tipsnya. Semangat selalu untuk anak muda dan HIPMI Singaraja. Oke. Thank you buat yang tanya tadi, luar biasa. Nih pertanyaannya memang agak kontra jadinya ya. Tapi nggak juga, karena zaman now itu marketing itu nggak harus face to face. Oke, ya betul. Ya, marketing itu nggak harus face to face. Marketing itu banyak pekerjaan orang bisa dibayar puluhan juta itu hanya dengan menjadi admin marketing. Jadi lengkapi skillnya. Introvert berarti harusnya lebih cenderung menyendiri dan bisa fokus dengan dirinya. Jadi penuhi skill diri dengan cara komputer, digitalisasi, belajar tentang e-commerce, belajar tentang digital marketing, Facebook Ads, Google Ads. Orang jualan villa bisa tanpa harus ke lokasinya. Oke, betul sekali. Betul, dengan cara mencari tahu foto. Atau enggak, kalau mau ke lokasi sendiri-sendiri deh, biar malu kan mungkin gitu kan. Ke lokasi sendiri foto, berarti kita harus punya skill fotografi yang bagus, yang standar lah ya. Foto kita masukkan ke website kita yang kita punya. Atau enggak, kita bisa buka website yang memang khusus menjual properti seluruh Buleleng gitu kan. Kita jual, ambil di daerah timur ada properti ini, kita foto, kita jual, kita tanya harga berapa, kita jual berapa di sini. Apakah harus bicara? Enggak, tapi data yang bicara di website itu. Nah, jadi langsung, jadi kita nggak perlu kayak sekarang harus cuap-cuap. Zaman sekarang zaman sudah serba cepat. Atau door to door gitu kan? Iya, udah. Ya mungkin masih ada yang konvensional begitu. Masih efektif juga yang begitu. Cuma untuk seseorang ini cuma dengan yang kayak versi gini yang berbeda. Kita dengan introvert, jadi jangan jadikan alasan introvertnya untuk kita tidak bisa menjadi apa yang diinginkan. Nah, itu. Jadi jangan bersembunyi di balik introvert terus kita tidak bisa melakukan hal yang kita harapkan, kita impikan gitu loh. Kita penuhi skill kita upgrade diri kita dengan cara mempelajari tentang digital marketing, belajar tentang TikTok atau Facebook, Instagram, algoritma ya segala macam. Itu kita jual jasa kita untuk marketing agency segala macam, itu bisa tanpa harus bicara. Iya, jadi ingat lagi sama tujuan kita nih, apalagi tadi bilang cinta marketing ya. Iya, apalagi cinta marketing gitu kan. Marketing kan nggak cuma masalah, makanya kadang orang kan taunya marketing itu sales ya. Penjualan gitu, jualan aja padahal pokoknya. marketing itu tidak hanya sales, juga ada namanya marketing communication, itu ada namanya kayak sosial, kok saya lupa singkatannya. Pokoknya dia tuh di bagian berpikirnya. Jadi hari ini kita akan menjual lokasi A. Nah, ini campaign yang mau kita buat apa nih? Nah, orang yang berpikir di dalam itu tuh kebanyakan orang introvert yang memang dia berpikir bagaimana saya bisa ngelarisin itu. Akhirnya dia sampaikan visinya dia kepada tim, dan nanti salesnya yang bergerak. Kamu gini nih, kamu gini nih, kamu gini nih gitu. Jadi memang ada tempatnya lah itu, ada tempatnya, wadahnya gitu. Wadahnya. No worry ya, no harus worry. punya skill. Betul. Introvert tapi tidak mau nge-upgrade skillnya dia, ya itu sama aja. Extrovert pun juga kalau nggak punya skill nggak jadi apa. Siap. Intinya skill. Ini nggak terasa loh, kita 50 menit lagi 3 menit loh. Ada waktu. Mungkin ada yang sampaikan sebagai closing statement untuk teman-teman atau pendengar atau pemirsa kami yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official. Seperti apa nih? Untuk memulai bisnis segera. Ini karena tadi kan intinya memulai bisnis segera ya. Tapi kebanyakan dari pertanyaan-pertanyaan itu lebih ke pertanyaan manajemen diri. Jadi
Sebenarnya ini saya udah berapa kali diundang di sini dan Oke. closing statement saya tetap sama. Mungkin yang tadi tanya juga ada yang beberapa tahu. Intinya adalah jangan pernah batasi diri kalian. Oke. Don't limit yourself dan jangan pernah kasih orang untuk membatasi dirimu. Ada orang, kira saya mau buka usaha ini, aduh jangan, nanti gini gitu. Oke. Ya, jangan biarkan orang membatasi dirimu. Tapi belajarlah dan cari tahu. Bergaul. Jadi kalau ada orang yang sukses di bidang A, kita mau ke bidang A, jangan tanya sama orang yang gagal. Dia akan bilang nanti dia akan rugi, akan nggak gini, usah akan gitu ya. gini, nggak bisa. Tanya sama orang yang sukses, dia akan kasih tahu kiat suksesnya. Tapi pertama kali mindsetnya adalah jangan batasi diri kalian. Seperti saya tidak pernah membatasi diri saya. Saya harus tidur jam 1 pagi, oke, nggak apa-apa, bisa. Tentu jaga makanan kesehatan dong yang baik, jangan lupa minum vitamin, minum air. Tentu itu diimbangi, sehat tuh diimbangi ya. Tapi kalau kita nggak punya mindset yang kayak aduh nanti capek, belum apa-apa ntar capek, belum apa-apa ntar gini udah di limit. Belum kita kayak gitu udah di limit nih. Padahal mungkin kalau kita ditarik lagi kita masih bisa. Jadi intinya gitu, never limit yourself dan jangan kasih orang lain membatasi dirimu. Terus berkembang, upgrade skillnya. Zaman now banyak workshop, banyak pelatihan, ambil aja, lakukan. Semoga dengan hal itu bisa menjadi peningkatan value diri, nilai diri sehingga bisa membuat usaha, bisa menjadi job owner atau job maker atau business owner sehingga banyak orang nanti yang akhirnya bekerja sama kita bisa membantu mereka juga gitu. Oke, amin Astungkara. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan komen melalui WhatsApp Pro 1, telepon Pro 1 juga dan juga sudah komen di kanal YouTube RRI Singaraja juga. Terima kasih banyak Dokter Igar. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Sarangyo. Untuk sharingnya siang ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan dengan informasi dan sharing yang lainnya ya. Siap, oke. Dengan senang hati. Baik, pendengar, dengan demikian tuntas sudah Indonesia Bisa kali ini, dan saya akan segera kembali nanti setelah berita olahraga. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Audio Jungle.